Ini pengakuan kami Tuhan. Tidak ada kata yang terbaik selain ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih kalau kami boleh bernafas pagi hari ini. Kami boleh menikmati semua anugerah yang terindah, yang tidak dapat digantikan, yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun hari ini kami masih dalam persoalan pergumulan kami. Sekalipun kami masih ada dalam badai, dalam tantangan kehidupan kami. Kami tetap punya iman bahwa Allah kami, Allah Immanuel yang menyertai kami. Allah yang memberikan kami kekuatan di saat kami lemah. Allah yang bertindak saat kami tidak ada daya lagi. Terima pujian kami. Terimalah doa kami Tuhan pagi hari ini. Kami datang beribadah untuk memuliakan nama-Mu. Segala pujian, segala kehormatan, segala keagungan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang membuat kami bisa mengerti betapa Tuhan Engkau akan menyatakan semuanya dalam hidup kami. Singkapkan yang tersembunyi. Tuhan buka mata hati kami, buka pikiran kami, supaya kami bisa belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya, dilawat Tuhan, siap untuk menerima kebenaran Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Selamat pagi, shalom. Terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Trisno yang sudah memberikan kesempatan sekian kali. Ada yang masih belum kenal saya? Ya, sedikit. Saya Daniel Aryadi. Saya juga di kota pinggir Surabaya, kota Sidoarjo, kota Lumpur. Ya, saya pelayanan di Gereja Allah Baik Mahanaim Sidoarjo. Tapi saya masih bekerja, saudara. Jadi sedikit yang sudah saya sampaikan tentang diri saya, istri satu, anak satu. Anak masih usia 15 tahun. Ya, kita kembali ya ke firman pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau berbicara tentang metanoia. Ada yang tahu metanoia? Saya percaya kita semua sudah tahu ya. Metanoia itu tentang perubahan pikiran dan hidup menurut firman Tuhan. Jadi ada satu pertobatan. Arti kata metanoia dari bahasa Yunani yang berarti perubahan pola pikir, perubahan akal budi, perubahan hati dan cara hidup. Sehingga semuanya itu menuju ke arah yang lebih baik. Amin. Jadi yang dulunya kita orang yang berdosa, setelah kita kenal Tuhan, setelah kita bertobat, metanoia, ada perubahan dalam hidup kita. Yang dulunya kita suka marah, yang dulunya kita garang, ya, yang dulunya kita ini suka kata-kata kotor dalam mulut kita, ya bahasa Surabaya. Saya juga kecil besar di Surabaya, jadi bahasa Surabaya itu kalau nggak ada kata pencuk, itu tahu ya kata pencuk ya. Ya jadi rasanya waduh nggak Surabaya. Tapi saya percaya bahwa metanoia itu mengubah pola pikir kita, mengubah cara perilaku hidup kita, sehingga menuju ke arah yang lebih baik. Amin. Nah prinsip dasarnya jika seorang yang diubahkan bukan karena kekuatan kita, bukan karena mau kita, tetapi karena kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang mengubahkan hidup kita. Kuasa Roh Kudus itu yang membuat hidup kita sehingga dari hari ke sehari terus diubahkan. Karena ternyata pola berpikir itu saudara, pola berpikir itu sangat penting saudara.
Pikiran itu yang menentukan tindakan apa yang kita akan ambil, betul? Jadi apa yang kita lakukan, kita kan pasti pikirkan dulu nih. Kita mau lakukan apa? Kita mau bekerja apa? Kita pikirkan dulu. Kita mau bertindak, kita mau berbuat, itu selalu dalam pikiran kita. Nah, Tuhan itu sumber segala pikiran yang benar. Statementnya. Tuhan, sekali lagi, Tuhan itu, Tuhan kita Yesus Kristus itulah sumber segala pemikiran yang benar. Coba mari bersama-sama dasar utama dari firman Tuhan pagi hari ini, Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai 21. Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai 21. Nah, saya akan bacakan ya. Ini perikopnya manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. 18 bisa baca bergantian dengan Bapak Ibu. Ya. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. 20. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Nah, kembali lagi bahwa Rasul Paulus di sini dia menegur jemaat di Efesus. Dia mengatakan bahwa ternyata ada di Efesus ini ada mereka yang hidupnya ada beberapa hal yang akan kita belajar bersama-sama dari Efesus pasal yang keempat ini. Jadi teguran Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, ya, agar mereka tidak hidup lagi seperti bangsa yang tidak mengenal Tuhan dengan menghindari 3 hal utama ini. Nah, yang pertama, jangan memiliki pikiran yang sia-sia. Roma pasal 1 ayat 21. Roma pasal 1 ayat yang ke-21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Berarti ini siapa, saudara? Berarti ini siapa? Mereka ini siapa? Mereka mengenal Allah. Ya. Mereka tidak memuliakan Allah, memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Yang pertama, jangan kita memiliki pikiran yang sia-sia. Atau kita seringkali hari-hari ini kita melihat ada banyak orang-orang percaya, ada banyak orang-orang Kristen, mereka memiliki pikiran yang sia-sia. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan seperti ini, saudara. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Itu terjemahan baru. Nah, sebab ini masa kini ya, terjemahan masa kini. Sebab itu demi nama Tuhan, inilah yang akan saya katakan dan tegaskan. Janganlah lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dan memikirkan yang tidak-tidak. Memikirkan yang enggak-enggak, saudara.
Saudara, hari-hari ini ada banyak orang-orang percaya yang pikirannya itu tidak-tidak. Seringkali berargumen mencari bagaimana siapakah Tuhan itu. Bagaimana dia mencari-cari dengan dasar-dasar yang kurang akurat. Mari kita belajar kembali ke firman. Basicnya kembali ke Bible. Amin. Karena kalau kita memikirkan, saudara, yang memikirkan yang tidak-tidak, nah ini akhirnya kita terjebak, saudara. Nah, itu secara rohani. Tetapi dalam kehidupan kita di marketplace, kehidupan kita sehari-hari, apakah kita memikirkan yang hari-hari ini? Kadang-kala pemikiran kita ini, saudara, pikiran ini bisa menjadi sumber di mana kita tindakan kita menjadi benar. Dari pikiran yang sama, kita juga bisa memikirkan sesuatu yang akan menimbulkan tidak baik dalam kehidupan kita, saudara. Pikirkan pikiran yang sia-sia, pikiran yang enggak-enggak, saudara. Hari ini ada banyak orang-orang yang pikirannya ini aneh-aneh, saudara. Mencari-cari tahu dengan siapakah Yesus, siapakah, kenapa Yesus begini, kenapa kok begitu. Alkitab ini dicari-cari kelemahannya. Berdebat. Ya, hari-hari ini kita melihat ada banyak konten-konten yang kelihatannya tanda kutip benar, saudara. Tetapi itu membuat kita jadi bingung sendiri dan pikirannya pikiran yang sia-sia, saudara. Nah, saudara, definisi pikiran yang sia-sia itu ternyata saya coba cari tahu. Pikiran yang enggak, pikiran yang sia-sia itu secara umum berarti pikiran yang kosong, pikiran yang enggak guna, pikiran yang tidak ada makna. Nah, secara Alkitab kembali karena kita orang percaya, kita kembali ke firman bahwa secara Alkitab pikiran yang sia-sia itu yang tidak menguntungkan dan tidak menghasilkan sesuatu yang berharga bagi Tuhan maupun sesama. Itu pikiran yang sia-sia, saudara. Jadi pikiran kita ini, saudara, pikiran yang selalu memikirkan sesuatu yang tidak-tidak, saudara. Padahal sesuatu itu belum terjadi dalam hidup kita. Contohnya, 1-2 minggu ini di kota-kota besar terjadi pemadaman, saudara. Ya, kemudian akhirnya kita tahu bahwa ini ternyata pasokan batu bara kurang di PLN, saudara. Kemudian kemarin pada waktu terjadi demo di kota Jakarta, di Surabaya dan di kota-kota besar, saudara, ada demo mahasiswa. Nah, pikiran kita ini mulai jalan, saudara. Kita memikirkan, apa yang akan terjadi atas bangsa ini? Dolar naik 18.000. Kemudian minyak juga mencapai 110. Saudara, ini semua yang ditakutkan oleh manusia sehingga kita memikirkan yang tidak-tidak. Kita memikirkan apa yang terjadi. Ada yang seorang hamba Tuhan di media sosial katakan, jangan simpan uang banyak-banyak di bank. Sudah beli tanah, bercocok tanam. Saudara, apakah salah? Tapi kita semua kepikiran kita, apa yang akan terjadi atas bangsa ini? Sehingga kita memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak kita pikirkan, saudara. Ayo kita kembali ke firman. Apa kata firman? Memang ini adalah hari-hari yang sulit. Tetapi firman Tuhan mengatakan, apa, saudara? Jangan engkau khawatir tentang apapun juga. Nah, Ayub pasal 3 ayat 25, saudara. Ini referensi tentang pikiran yang tidak-tidak, saudara. Ini peringatan Ayub pasal 3 ayat yang ke-25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayo kita belajar, jangan kita mencemaskan. Cemas itu dari mana, saudara? Dari pikiran kita. Betul? Apa yang kita pikirkan? Aduh, kerjaan sulit, semuanya sulit, ekonomi sulit, akan menjadi inflasi, deflasi.
Semuanya ini dipikirkan manusia, pikiran yang sia-sia, yang kosong. Ayo isi kembali pikiran kita dengan firman. Isi hidup kita dengan firman. Amin, saudara. Sehingga apa yang akan terjadi, ya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita memikirkan sesuatu yang baik, sesuatu yang kudus, nanti ada firmannya, saudara. Ya. Jadi intinya begini, pikiran yang berputar pada hal-hal yang tidak memiliki nilai yang kekal, saudara. Nah, pikiran ini diserang, pikiran ini kalau dari Tuhan, gampangnya gini, kalau pikiran itu kita memikirkan sesuatu dan itu menimbulkan rasa damai sejahtera, maka itu berasal dari Tuhan. Amin. Tetapi kalau pikiran kita ini bulat, saudara, dan itu mengalami akhirnya kita menjadi ketakutan sendiri, kita mengalami kekhawatiran yang berlebihan, itu berarti dari si jahat, dari iblis. Gampang, saudara. Jadi karena dari pikiran ini medan segala pertempuran itu di pikiran kita. Amin. Segala keputusan besar, segala langkah-langkah kita, kalau pikiran kita salah, maka salah pula langkah hidup kita. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Ini jawabannya, saudara. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, kita baca bersama-sama ya, dengan suara yang keras, dengan iman. 2, 3. Akhirnya saudara-saudara, benar, mulia, adil, suci, manis. 6, 7. Pikirkanlah semuanya itu. Yang percaya katakan amin. Setuju dengan saya, saudara? Pikirkan semuanya itu, yang mulia, yang benar, yang adil, yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang kebajikan. Pikirkan itu. Jadi dari situlah, saudara, sumber pikiran kita ini. Jangan diisi dengan pikiran yang sia-sia, pikiran yang dari dunia. Coba kalau hari ini, saudara, Bapak Ibu melihat TikTok misalkan. Siapa yang suka lihat TikTok hari ini? Ya, kita lihat TikTok. Saudara, TikTok itu pun juga bisa membaca apa yang kita lihat. Betul ya? Kalau saudara lihat makanan, nanti yang keluar itu, yang dikirim itu makanan terus. Betul ya? Tapi yang kalau lihat yang prank, ya ada konten-konten prank gitu kan, nanti yang keluar itu. Tapi kalau yang lihat, saudara lihat demo, lihat kerusuhan, lihat begal. Ya Surabaya katanya ini sekarang ini lagi darurat begal. Karena ya kita lihat apa? Perampokan, kita lihat pembunuhan. Yang keluar itu terus, saudara. Coba 1 minggu saudara lihat itu tiap hari. Tak jamin saudara tidak akan pernah berani keluar dari rumah. Saudara akan mengalami ketakutan. Karena pikiran kita ini diserang. Pikiran ini kita lihat, yang itu yang kita lihat tiap hari. Kita konsumsi, seperti kita konsumsi tiap hari. Maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita lihat konten rohani, firman, cuplikan-cuplikan firman, kita lihat konten-konten kesaksian-kesaksian yang menguatkan, maka saya percaya iman kita akan kuat, pikiran kita akan jernih. Amin, saudara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara. Jangan memiliki pengertian yang gelap. Ya, tadi kan ada Efesus pasal yang keempat 17, 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jangan kita memiliki pikiran yang gelap, saudara. Pikiran yang gelap itu buta secara rohani. Ya. Jadi pikirannya itu peteng, saudara. Bukan cuma PLN yang hari ini biar pet, saudara. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, pikirannya biar pet. Sebentar terang karena saudara duduk di sini.
Pulang dari sini besok saudara menghadapi tagihan yang jatuh tempo, peteng meneh pikirane. Saudara menghadapi anak yang harus bayar sekolah hari-hari ini kan, Juni Juli ini kan, harus menyediakan beli buku, beli ini, beli itu. Ya, akhirnya pikirannya jadi gelap. Rohani kita nggak bisa terbuka, saudara. Saudara, pikiran gelap ini, saudara. Ini saudara, kalau saudara pikiran kita ini peteng, saudara seperti kita ruangan ini digelapin, saudara. Atau kalau saudara lampu mati. Saudara waktu tidur malam-malam, jam 12 malam, jam 1 malam, kemudian tiba-tiba lampu mati, priat, pet gitu kan. Kemudian saudara ngelilir bangun. Apa bahasa Indonesia ngelilir itu? Ngelilir itu tiba-tiba saudara bangun gitu ya. Tiba-tiba loh, saya kan ini aku melek apa merem ini. Tapi kok gak kelihatan apa-apa. Tak buka-buka mata loh, ternyata lampu mati. Karena kan kita bangun tidur kan. Sudah deep sleep, kemudian tiba-tiba bangun melek loh, gak kelihatan apa-apa. Loh, apa yang terjadi? Kita gak lihat peteng. Kita akhirnya meraba-raba, nabrak sana, nabrak sini. Ya kan? Demikian juga dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita gelap, saudara, seperti yang dikatakan Rasul Paulus, pengertiannya yang gelap, maka kita tidak bisa memikirkan hal-hal yang dari Tuhan, saudara. Seperti bangsa Israel contohnya. Dia nggak ngerti penyertaan Tuhan keluar dari Mesir, saudara. Selalu punya pengertian yang gelap. Selalu bersungut-sungut, mengata-ngatai Musa. Karena apa? Pengertiannya gelap. Dia nggak bisa lihat Tuhan dalam hidupnya. Mereka nggak bisa melihat Tuhan yang menyertai selama 40 tahun. Demikian juga dengan hidup kita, bangsa dalam hidup kita, saudara. Apakah kita sudah sadar kalau pengertian yang gelap, saudara? Seperti gini loh, saudara. Saudara nggak punya hikmat. Saudara nggak bisa melihat, sekalipun saudara pengertian yang gelap itu sulit untuk menerima. Pengertian yang gelap itu sulit untuk memahami dan sulit untuk hidup dalam kebenaran firman. Jadi sekalipun kita menerima firman, saudara kita nggak mengerti Tuhan mau berbicara apa. Kita taunya apa itu? Kita tidak bisa terima, saudara. Karena kita selalu hidup dalam kegelapan, pengertian yang gelap, saudara. Kemudian yang berikutnya, saudara. Dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Yang ketiga, jangan menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Saudara, kita lihat tokoh-tokoh di Alkitab. Ada satu tokoh yang bernama Yunus, saudara. Dia di firman Tuhan katakan gini, Yunus pasal 1 ayat yang ketiga dan keempat. Yunus pasal yang ke-1 ayat yang ketiga dan keempat. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saya percaya jemaat GKI Kana adalah orang-orang yang hidup rindu dekat sama Tuhan. Amin. Hari ini adalah hari yang sulit, saudara. Kita mau jualan, kita mau dagang sulit, saudara. Saya kebetulan ada di bidang perminyakan, saudara. Jadi yang mulai lumayan kena dampaknya, saudara. Jadi harga minyak yang demikian karena Selat Hormuz ini ditutup, saudara, mulai bulan April waktu itu, harga yang dari harga bukan naik, saudara, ganti harga. Bisa 70-80%, saudara. Ya. Sehingga pelanggan-pelanggan saya, pabrik-pabrik yang misalkan dulu belinya cuma 6 juta,
sekarang menjadi 10 juta harganya. Kira-kira bisa jual nggak saudara? Sulit akhirnya. Saya juga sebagai pedagang ini juga rasanya jual ini ya sungkan. Dipikir saya memanfaatkan keadaan karena perang. Tapi kenyataannya barang di dunia ini bukan ini geopolitik dunia. Saudara. Semua ada barang, apalagi plastik ya. Yang siapa yang berkecimpung di plastik naiknya kan luar biasa 100%. Sehingga semuanya itu menjadi tidak pasti, saudara. Kemudian semua akhirnya beranjak naik dan terus harga ini pabrik nggak mengeluarkan price list, nggak mengeluarkan daftar harga karena mereka menahan, wait and see, tunggu sampai kapan ya. Tapi ini puji Tuhan ya sudah ada kesepakatan damai antara Amerika dan Iran sehingga berangsur-angsur turun harganya minyak. Tapi ya kan nggak sekonyong-konyong langsung semuanya jadi turun semua, ya masih tetap bertahan karena barang di dunia ini sulit, saudara. Demikian juga kita mengkonsumsi apa yang kita butuhkan hari-hari ini naik enggak ibu-ibu? Minyak goreng naik. Ya, yang nggak naik itu apa? Yang turun itu apa? Hah? Hujan yang turun. Gak mungkin hujan naik, hujan yang turun. Ya, tadi ini saya mau masuk baru masuk parkir, hujan berojak, tak tunggu aja. Tak lihat oh terang kok, tak tunggu, saya masih jam 8 lebih 10 saya sampai di parkiran, tak tunggu, 2-3 menit terang langsung. Coba saya buru-buru, saya kebasahan, hujan yang turun. Pinter ya di sini jemaat GKI-an. Sepatu yang turun. Sepatu kan turun ke, ya kan, dari lemari diturunkan. Intinya gini loh ya. Jadi apapun juga hari-hari ini jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Amin. Ayo, hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, sukar. Belum lagi segala sesuatunya ini enggak menentu. Segala sesuatunya, nah ini kita berdoa. Kita perkatakan, kita pikirkan yang baik saja, saudara. Pikirkan bangsa ini dipulihkan, bangsa ini ditolong Tuhan. Ya, karena apa? Ini saya melihat keadaan ini akan terus-menerus seperti ini. Ada yang bilang ekonomi akan mulai pulih itu 2027 lah, ada yang ngomong 2030 lah, boleh mulai bangkit ekonomi. Saya nggak tahu ada bapak ibu di sini pengusaha yang mungkin merasakan dampaknya, toko sepi, ya. Dulu toko rame, sekarang sepi karena online. Semua berpindah ke online. Ya ada perubahan-perubahan pola perdagangan. Yang satu hal yang kita tidak perlu berubah, yaitu dekat kita sama Tuhan. Harus lebih dekat lagi. Amin. Hari ini kalau kita nggak bergantung sama Tuhan, gandol Gusti, sapa meneh sebenarnya yang kita harapkan. Amin. Kita mau harapkan usaha kita mau harapkan bisnis kita. Segala sesuatunya akan lenyap, segala sesuatunya akan berlalu, saudara. Masanya itu akan berlalu. Gaji tetap, tapi semua naik. Ayo kita terus berdoa sama Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Karena gini, saudara. Seperti Yunus ini, saudara. Dikatakan dia melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Akhirnya apa yang didapat Yunus? Kapalnya karam. Dia masuk di perut ikan, saudara. Ini yang tidak seharusnya memang kita menjadi plot pelajaran hidup kita bahwa hati-hati saat kita menjauhkan. Bukan Tuhan menjauhkan diri sama kita. Bukan Tuhan lepas tangan, enggak. Tapi kita yang keluar di relnya Tuhan, dari jalurnya Tuhan. Amin. Hari ini semua orang podo sambat. Enggak ada yang ngomong baik, keadaan baik. Tapi kita orang-orang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kita mau berdoa, makanya pentingnya segala sesuatu yang kita kerjakan, ayo kita doakan.
segala sesuatunya. Ayo kita minta penyertaan Tuhan. Kita minta, Tuhan apa yang harus aku lakukan. Minta hikmat dari Tuhan, saudara. Menjauh dari sumber kehidupan, yaitu menjauh dari Tuhan, itu membawa dampak kerusakan dalam segala aspek kehidupan. Kalau hari ini kita melihat, oh aku cukup ke gereja, cukup hari Minggu. Tapi nanti hari Senin sampai Sabtu, ya enggak perlulah. Aku enggak perlu doa, enggak perlu ini, enggak perlu itu. Hari-hari ini saudara, kita bersyukur bahwa teknologi, kita bisa mendengar melalui YouTube dengan bebas. Kita bisa mendengar TikTok, kita bisa melihat Instagram, kita bisa melihat renungan-renungan. Ada doa fajar, ada mesbah doa, baik online maupun onsite. Saudara, kita bisa menguatkan hidup kita untuk semakin itu cara-cara untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk kita selalu mengingat Tuhan itulah sumber kekuatan kita. Tuhan, Engkaulah Allah yang menyediakan apa yang kuperlukan. Amin. Saudara, saya mau sedikit kesaksian ya saudara. Begini, beberapa bulan yang lalu, kira-kira 6-7 bulan yang lalu, saya bukan 6-7 bulan, berarti tahun lalu 2025, saudara. 2025 tahun lalu itu anak saya ini kan tahun ini masuk ke SMA. Sekarang ini orangnya ngomong bukan SMA. Sekarang kamu kelas berapa? Kelas 10. Pikir oh 10 ini. Ya, ternyata masuk ke SMA. Nah, sekolahannya ini kebetulan sekolahnya ini ada SMP dan ada juga SMA di satu area. Sekolah sudah menawarkan sudah memberikan undangan untuk kita, apakah kita mau mendaftarkan anak kita ke SMA tersebut. Kemudian itu tahun lalu, saudara. Bayangkan sekarang ini sekolah luar biasa loh. Tahun lalu, sekolahnya tahun lalu sudah disuruh bayar, saudara. Ya, suruh daftar dan suruh bayar. Ya, luar biasa loh ya. Ya, jadi ini saya pikir kemudian mulai diundang kita orang tua, kemudian disuruh diberikan presentasi secara Zoom by Zoom ya waktu itu. Akhirnya ya sekian biayanya, sekian. Ujung-ujungnya tak pikir ini sekian jam ngomong, ini ujung-ujungnya mau ngomong biaya gitu loh. Kita tuh kan gitu toh, piro biayanya, uang pembangunannya. Akhirnya muncullah angka sekian puluh juta. Ini mulai iman mulai bekerja. Mulai Tuhan, mulai keringat adem panas mulai. Nah, ya kan? Jadi mulai muncul itu angka sekian. Tak pikir ini sekolah tahun depan. Lah tahun 2025 suruh bayar, saudara. Sudah. Akhirnya saya ngomong ke istri saya, udah ini hasilnya ini angkanya sekian. Kita sudah berpikir untuk memindahkan ke sekolah yang di Sidoarjo ini karena tidak banyak pilihan seperti Surabaya. Jadi sekolah-sekolah yang berbasis ada Kristen itu sedikit, saudara. Cuman 2-3 sekolah. Jadi akhirnya kita milih sekolah ini, sekolah itu. Akhirnya tapi saya tanya anak saya, Enji mau sekolah di mana? Di sini mau tak? Enggak, di sini aja. Ya, nah, anak itu enggak mikir gitu. Anak itu enggak mikir seperti kita ngomong sama bapak ini ya toh. Anak enggak mikir, oh gitu deh. Saya enggak ngomong sama dia biayanya sekian loh, kamu sekian loh. Ya toh. Tapi artinya cerita setelah saya diskusi dengan istri saya, ya udahlah. Istri saya ngomong gini, sudahlah Tuhan akan menyediakan. Saya katakan amin. Yes. Saya tidak berpikir, saya memang sudah pikiran gini, saya akan menghadap sekolahan untuk saya minta minta ya dicicil lah atau beginilah begitulah ya kan.
Kemudian tak pikir kartu pendeta siapa tahu laku gitu loh. Ya kan? Tapi aku nggak enak ya rasanya kok mempermalukan Tuhan gitu loh. Tuh apa kalau pendeta minta keringanan gitu loh. Saya kan juga kerja, ya kan? Akhirnya ya sudahlah, berjalan ya sudah. Itu kira-kira setelah saya ngomong-ngomong diskusi, akhirnya kira-kira 2 atau 3 minggu. Saya lagi di kerjaan, di proyek. Saya gini, tiba-tiba saya ini naik motor, saudara. Kan kebetulan dekat dengan rumah, saya naik motor. Kemudian saya itu sementara ada berhenti di mana gitu, saya lupa ya waktu itu. Saya lihat ada WA masuk gitu, WA masuk. Kemudian saya lihat di WA itu, saudara, ada bukti transfer. Nah, kalau sudah bukti transfer masuk itu kan langsung adem kan, ya kan? Tak pikir ini apa? Saya lihat biasanya ada supplier bayar gitu kan. Tapi tak lihat namanya loh. Ini seorang bapak yang saya kenal. Saya juga enggak pernah cerita-cerita ke jemaat di gereja kami ya bahwa gini. Cuman sempat cerita-cerita ke Bapak Ibu Gembala kami. Wah, ya begini sekolah-sekolahan itu ya. Terus kita ngomel dulu kan, waduh ini sekarang sekolah tahun depan loh saya ini dikon bayar gini begitu. Nah, akhirnya singkat cerita setelah itu saya lihat WA kembali lagi ya, saya lihat WA, kemudian saya lihat keterangannya, itu jumlah yang persis seperti yang jumlah yang saya butuhkan untuk bayar sekolah. Kemudian saya lihat keterangannya, ini apa ini? Tak lihat salah transfer atau bapak ini. Tak lihat ada keterangannya kan di notisnya itu. Untuk SPP, bukan SPP, untuk uang sekolah NG. Ya kan? Saya saudara sepertinya itu seperti loh Tuhan, saya enggak pernah cerita loh ke siapa loh, cuma cerita ke Bapak Ibu Gembala. Tapi ini loh saudara, bukti bahwa Allah menyediakan saudara. Saudara, saya secara pekerjaan saya bisa mengusahakan. Tapi kemarin memang waktu-waktu itu memang kita lagi sedang ada agak kesulitan memang di dalam pekerjaan ya, agak menurun omset dan sebagainya. Tapi dengan dikirimnya ini saya akhirnya gini. Saya tuh ya saya itu sampai nangis di jalan, sampai saya akhirnya bisa katakan Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya lihat akhirnya saya WA Bapak ini. Loh, ini kirim apa, Pak? Saya bilang. Ya sudah, segera dibayarkan. Loh, ini enggak salah tah gitu loh. Saya takut salah gitu loh ya. Enggak, saudara. Karena keterangannya betul nama anak saya. Saudara, saya sungguh-sungguh melihat bahwa Tuhan itu begitu baik ya Tuhan. Menyediakan apa yang ini akhirnya saya ngomong sama istri saya, ini loh tak kirim ke istri saya. Ini saya sampai akhirnya saya katakan Tuhan Engkau luar biasa. Hari ini saudara, apa yang kita butuhkan saudara? Ayo kita dekat sama Tuhan. Kalau hari ini engkau butuh sesuatu terobosan yang besar dalam pekerjaanmu, kita dekat, kita konfirmasi dulu sama Sang Pencipta. Maka Dia yang akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin. Dia Allah yang luar biasa. Saudara, saya seumur-umur saudara, baru mengalami peristiwa seperti ini. Ya memang segala sesuatunya yang saya alami dalam pekerjaan itu ya memang ada terobosan-terobosan pekerjaan-pekerjaan. Ya
Saya lihat penyertaan Tuhan luar biasa. Jadi saudara, itu loh, ayo jangan kita menjauh dari hidup dari persekutuan sama Tuhan. Kalau kita menjauh, kita akan mengalami banyak kesulitan. Saat kita ini ada banyak tekanan-tekanan ya, dalam ekonomi, dalam pekerjaan. Ayo kita dekat sama Tuhan. Amin. Mendekat sama Tuhan. Kita bersujud, kita menyembah Tuhan. Nah, perubahan metanoia itu apa yang harus kita alami, saudara? Perubahan-perubahan apa yang harus kita alami? Perubahan metanoia itu bukan hanya sesaat, saudara. Perubahan itu kembali lagi, perubahan itu bukan cuma sesaat, tapi proses yang berkelanjutan. Amin. Seperti kepompong, dia itu metamorfosis, jadi dia itu berubah menjadi kupu-kupu, saudara. Berubah yang menjadi lebih baik, yang pertama. Kemudian dalam pola pikiran kita, saya refresh kembali, apa yang kita pikirkan, jangan pikiran yang enggak, saudara. Pikiran cemas, aduh nanti aku nanti begini, aku begitu, aduh nanti aku ini dibegal, aduh aku keluar malam, kalau doa malam nanti aku culik orang. Lah, siapa yang mau nyulik kita? Aduh, aku nanti begini, aku begitu. Aduh, sudah jangan aduh, saudara. Ayo kita berubah, kita ngomong yang baik, ngomong yang penuh dengan berkat. Amin. Perubahan yang pertama, terus belajar mengenal Kristus lebih dalam. Ayo terus belajar mengenal Kristus lebih dalam. Ayat yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayo kita belajar terus sekarang. Hari-hari ini saya melihat bahwa saudara harus bersyukur Bapak Gembala saudara ini seorang pengajar yang baik, yang benar. Amin. Karena saya juga salah satu muridnya dari Bapak Gembala saudara. Saya ini murid rohaninya. Saya dulu dididik, diajar, waktu saya baru bertobat, saya belajar dari Bapak Gembala saudara. Sekian puluh tahun yang lalu, dekat sini, di Bintang di Ponggo. Di rumahnya almarhum Tante Tanjung, mamanya Pak Guana Tanjung. Jadi Bapak Gembala saudara ini yang mengajar kami. Nah, waktu itu saya masih youth saudara. Baru bertobat, kita ikut kelas pemuritan. Ayo terus belajar mengenal Kristus lebih dalam lagi. Oh saya itu sudah usia lanjut, ngapain belajar? Belajar itu nggak kenal usia, amin. Apalagi belajar mengenal Tuhan. Nah pertanyaannya untuk kita renungkan, berapa lama kita jadi anak Tuhan? Berapa lama kita jadi orang Kristen? Dan sedalam mana pengenalan kita akan Dia sejauh ini? Ayo, ini berapa lama saudara? Saudara ada yang sudah di bawah 10 tahun jadi anak Tuhan? Oh berarti sudah di atas 10 tahun semua. 30 tahun? Sudah. Atau 100 tahun? Ya loh. Kita semuanya ini berapa lama? Apakah itu sudah menjamin kita kenal Tuhan? Pertanyaannya. Ayo kita kenal Dia dengan terus belajar mengenal Dia lebih dalam lagi. Amin. Ada kelas-kelas pemuritan, waduh kadang-kadang itu kelas yang paling membosankan. Keselamatan, apalagi itu, keselamatan, terus Roh Kudus, ya kan? Itu saudara, kelas-kelas itu kadang-kadang membuat kita, ya kadang-kadang kita mungkin sedikit mengantuk, tidak apa-apa. Namanya kita juga terus belajar, ya kan? Saya aja waktu di sekolah waktu ada kelas di STT kan,
Saya kadang-kadang pulang kerja itu capek terus kelas malam, wis kena AC, kena ngantuk sampai dosen itu diguyoni akhirnya, ya toh, akhirnya turun cuci muka, capek saudara. Tapi nggak apa-apa, kita terus belajar, ya toh. Kita tuh usia sudah juga nggak lanjut lagi. Saya usia ya baru 50 berapa ini, baru, ya kan. Tapi kita terus belajar, saudara. Amin. Ada kelas-kelas di Zoom, ikuti saudara. Online sekarang ini memudahkan kita untuk kita bisa terus belajar mengenal Dia. Apakah menjamin seorang hamba Tuhan yang berdiri di mimbar kenal Tuhan? Loh, enggak jamin loh saudara. Alkitab mengatakan, bukankah teguran keras, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah mengusir setan? Tapi Tuhan katakan apa? Aku enggak kenal kamu. Kenyah kamu. Sang pembuat kejahatan. Loh, ngeri loh saudara. Kita tuh harus kenal siapa Tuhan kita loh saudara. Bukan sekedar Tuhan nanti yang ada di surga nanti sebagai juru selamat kita. Tetapi di bumi ini loh, kita kenal Dia ini sebagai Sang Bapa yang baik. Sang juru selamat. Dia Allah yang menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya, Dia yang menyertai kita. Nah, kalau kita ditanya dari yang seberang saudara, oh Om mau tanya Om, Tuhan Yesus itu gimana sih? Oh Yesus itu wis pokoknya ngono. Loh jawabannya ya pokoknya ngono wis. Loh lah kita ditanya loh saudara, siapkah kita itu sudah bisa menjelaskan siapa Allah kita? Misalkan keluarga kita. Apa sih? Yesusmu disalib. Kenapa sih? Kok Yesus itu nggak mati? Yesus itu dicuri begini. Kita bisa nggak jelasin? Kita bisa nggak memberikan pengertian-pengertian kepada mereka? Kalau kita nggak mau belajar dari sekarang, kapan lagi saudara? Ayo belajar. Saya nggak tahu ada kelas enggak di sini, Bapak Gembala. Perlu, kalau perlu minta Bapak Gembala. Ayo Pak Gembala ngajar. Online, pakai WA online, semua bisa online sekarang. Nggak harus datang ke gereja misalkan karena jauh. Supaya kita bisa belajar mengenal Dia lebih dalam lagi. Amin. Yang berikutnya, menjadi murid. Kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Menjadi murid Kristus seutuhnya, bukan sekedar percaya tetapi mau menjadi pengikut Dia, meneladani caranya, hidup sesuai dengan kebenarannya. Dan yang terakhir, diperbaharui sepenuhnya dalam hati dan pikiran. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, saudara. Jadi manusia baru kita ini, saudara, saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang menjadi ciptaan yang baru, amin. Yang lama sudah berlalu. Dan kita semua adalah orang-orang yang diciptakan dalam kehidupan yang kita anugerah yang baru, ya, yang dibaharui. Kita bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, saudara. Jadi firman ayat penutup firman di Filipi pasal yang keempat yang ke-9. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-9. Ayat terakhir. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber siapa? Damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin, saudara. Ada penyertaan Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam
sungguh-sungguh mempelajari firman, orang-orang yang menerima firman, orang-orang yang mendengar firman, orang-orang yang melihat firman, orang-orang yang hidup dalam segala hal, saudara. Maka damai sejahtera Allah, ayat yang ketujuh dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Sekali lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran kita, melampaui, akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus. Ya. Makanya kemudian jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil. Nah itu terus sampai 9. Allah sumber damai sejahtera itu tadi akan menyertai kamu. Ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan. Amin. Ada berkat Tuhan atas orang yang berubah dari pola pemikirannya. Saudara, saya ada satu gambar bisa ditayangkan. Saudara perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Kodok. Betul kodok. Nah, ternyata saudara, kalau saudara lihat, saudara putar kepala sedikit, diputar kepalanya. Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan deh. Coba diputar ke kanan, ya. Gambar apa? Oh, luar biasa ibu ini. Anda dapat sepeda, Bu. Ya, kepala kuda. Ya kan? Oh iya toh. Ya. Gambar ilusi ini namanya. Jadi saudara sesaat begitu lihat gambar kodok, saudara. Tapi begitu saudara lihat dari sudut pandang yang berbeda, saudara putar kepala ke kanan, maka saudara akan lihat kepala kuda. Nah, saudara, cara pandang kita dalam setiap hal, kadang-kadang kita melihat diperhadapkan dengan sesuatu yang kelihatannya nggak baik. Tapi saat kita memandang dari sudut pandang Allah, dari sudut pandang kebenaran firman, maka segala sesuatu itu akan menjadi lain hasilnya. Amin. Pada akhir ibadah kami ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap persembahan yang anak-anak-Mu sudah berikan, Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran dan adalah janji Tuhan untuk selalu membuka pintu-pintu sorga bagi kami semua umat-Mu dan bagi kami semua milik kepunyaan Tuhan. Sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, kami mengucap syukur, kami mendoakan semua saudara-saudara yang hadir, yang tidak bisa hadir, dimanapun beliau berada, tangan kasih Tuhan menjangkau dan menyertai. Bapa terima kasih, berkat Tuhan untuk semua penata layanan yang telah melayani Tuhan. Untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Aryadi beserta keluarga. Memberkati juga Tuhan Pak Todi juga Ibu Rike yang sudah bersedia hadir dan beribadah bersama dengan kami. Kalau sebentar kedua hamba-Mu akan kembali ke Jakarta, Tuhan yang memberikan damai sejahtera, kekuatan, pertolongan, dan kelancaran sampai akhirnya nanti boleh kembali ke Melbourne, Australia. Bapa terima kasih, Engkau akan pakai kedua hamba-Mu seperti yang Kau sudah berikan sebagai pernyataan ilahi-Mu, bahwa langkah-langkah kakinya Engkau membuat menjadi indah dan penuh dengan mujizat dan keajaiban. Bapak, kami juga berdoa buat semua partner-partner pelayanan, dimanapun beliau berada, Tuhan akan memperlengkapi, memberkati, dan membuat semuanya mengasihi akan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami prihatin, kami menyerahkan agar pemimpin-pemimpin bangsa ini, baik Bapak Presiden dan wakilnya, juga jajaran Menteri DPR MPR, mau mendengarkan aspirasi,
mau melihat penderitaan rakyat, dan mau hidup takut akan Tuhan, dan sungguh-sungguh mengelola, menyelenggarakan negeri ini dengan hati yang tunduk dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Bapa, biarlah di negeri kami terjadi hujan keselamatan, hujan pertobatan. Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan, dan Indonesia benar-benar akan menjadi seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Bapa, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur karena di sepanjang ibadah kami boleh mengalami dan merasakan hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Sebentar kekasih-kekasih Tuhan akan pulang meninggalkan gedung gereja ini untuk sementara waktu. Tetapi kami percaya segala yang terbaik Tuhan sudah sediakan dan berikan bagi kami semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang angkatlah kedua belah tanganmu. Arahkan pandanganmu kepada sorga, kepada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin kehidupanmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.